Mungkin banyak yang sudah lupa atau bahkan tidak pernah tahu bahwa Amerika Serikat pernah mengalami eksodus besar-besaran ilmuwan asal Tiongkok yang memilih pulang ke kampung halaman mereka. Ribuan peneliti berbakat yang sebelumnya berkontribusi dalam berbagai bidang strategis seperti teknologi dan sains, tiba-tiba meninggalkan laboratorium dan universitas terkemuka di Amerika Serikat untuk kembali ke Tiongkok. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Di balik kepulangan mereka, terdapat kebijakan kontroversial yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump, yang dikenal dengan nama China Initiative, sebuah langkah yang awalnya bertujuan melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat, namun justru menciptakan gelombang ketakutan di kalangan ilmuwan Tiongkok. Kali ini, kita akan bahas kembali momen tersebut, bagaimana kebijakan ini memengaruhi dunia akademik, apa alasan dibalik kepulangan ribuan ilmuwan, dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan teknologi global antara dua negara adidaya ini. Pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump memperkenalkan China Initiative, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat dari dugaan ancaman Tiongkok. Namun, kebijakan ini malah menciptakan gelombang ketakutan di kalangan ilmuwan asal Tiongkok yang bekerja di Amerika Serikat. Mereka merasa bahwa apapun yang berbau Tiongkok dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, yang pada akhirnya membuat lebih dari 1.400 ilmuwan Tiongkok memilih untuk kembali ke tanah air mereka. Sejak awal diberlakukan, China Initiative difokuskan untuk menindak dugaan pencurian kekayaan intelektual dan spionase ekonomi yang dituduhkan kepada Tiongkok. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyasar sektor-sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, dan akademik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap menargetkan individu berdasarkan latar belakang etnis dan negara asal mereka. Ilmuwan asal Tiongkok yang bekerja di universitas dan perusahaan di Amerika Serikat merasa diawasi dengan ketat. Mereka menghadapi tuduhan yang seringkali didasarkan pada asumsi semata, tanpa bukti kuat. Kondisi ini memicu ketakutan di kalangan akademisi Tiongkok, yang merasa bahwa sekadar berkolaborasi dengan institusi di negaranya dapat dianggap sebagai tindakan spionase. Ilmuwan Tiongkok di Amerika Serikat bukan hanya takut kehilangan karier mereka, tetapi juga menghadapi ancaman hukum yang serius. Sikap keras pemerintah Amerika Serikat terhadap apapun yang terkait dengan Tiongkok menciptakan lingkungan yang penuh kecurigaan dan tekanan. Contoh nyata dari sentimen anti-Tiongkok ini bisa dilihat dari langkah Amerika Serikat yang melarang Huawei, raksasa teknologi asal Tiongkok, dengan alasan keamanan nasional. Amerika Serikat menuduh Huawei memiliki keterkaitan dengan pemerintah Tiongkok dan dapat digunakan sebagai alat spionase, meskipun bukti konkret yang mendukung klaim ini masih diperdebatkan. Kasus serupa juga terjadi pada aplikasi media sosial populer TikTok yang dianggap sebagai ancaman terhadap data pribadi warga Amerika. Pemerintah Amerika Serikat telah berulang kali berusaha membatasi dan bahkan melarang TikTok karena khawatir aplikasi ini digunakan untuk memata-matai pengguna Amerika dan mengumpulkan data sensitif. The fifth, it appears that the Republicans plan to relaunch the China Initiative. That would be a very bad idea. The China Initiative was supposed to be an anti-espionage program. It was originally launched in 2018 under Trump. Then it was shut down under the Biden administration because there were concerns that accusations had been launched. Kebijakan-kebijakan ini semakin memperkuat ketakutan di kalangan ilmuwan Tiongkok bahwa mereka bisa sewaktu-waktu menjadi sasaran diskriminasi hanya karena asal negara mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk kembali ke Tiongkok demi keamanan dan masa depan yang lebih pasti. Eksodus ilmuwan ini membawa dampak besar bagi ekosistem riset di Amerika Serikat. Kehilangan para peneliti berbakat yang sebelumnya berkontribusi dalam berbagai bidang strategis, seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi, dapat memperlambat kemajuan ilmiah di negeri Paman Sam. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan berbagai insentif menarik bagi ilmuwan yang kembali. Melalui program seperti Thousand Talents Plan, mereka mendapatkan pendanaan besar, fasilitas penelitian modern,
dan kesempatan untuk memimpin proyek-proyek inovatif yang berpotensi menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin global dalam sains dan teknologi. Setelah mendapat banyak kritik dari komunitas ilmiah internasional, pemerintahan Amerika Serikat akhirnya mengakhiri China Initiative pada tahun 2022 dengan alasan bahwa program ini lebih banyak menimbulkan ketakutan dan diskriminasi daripada melindungi kepentingan nasional. Namun, dampaknya telah terasa. Hubungan bilateral Amerika Serikat, Tiongkok semakin renggang, dan kepercayaan komunitas akademik global terhadap Amerika Serikat mengalami penurunan. Kembalinya lebih dari 1.400 ilmuwan Tiongkok ke negaranya adalah bukti bahwa ketakutan terhadap diskriminasi bisa mendorong eksodus talenta besar-besaran. Kebijakan seperti China Initiative serta kasus pelarangan Huawei dan TikTok menunjukkan bagaimana sentimen anti-Tiongkok di Amerika Serikat bisa berdampak luas, tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga di dunia riset dan teknologi.